ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي نادم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد إن نريد ربي أعمال الهدى سبق اللوارم في الوضوء بأسرها فالقول منه في الحقيقة مقتدى. البدر علينا وكفى قدر الأمام مثله فيما رأينا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك القدر علينا إنسانية بالوداع وجعل شكر علينا ما دعا للغيداء. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأصحاب ضرا نائما من كل داء صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Orang tua kami Bapak Ustadz Sanin, Bapak Setrodi, Bapak Ustadz Haji Darmin Wijaya, Bapak Ustadz Suhairi Ilyas, begitu juga rekan saya saudara Ustadz Haris, bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah, Bapak RW, Bapak RT wabil khusus. Saya punya mamang yang malam hari ini yang punya acara, yaitu Mang Jalih. Mungkin haul saya punya ponaka, punya sepupu, yaitu almarhum Arlan Prayuda bin Rojalih
Yang kedua, ini kalau nggak salah masih tanggal 25 atau 26 Rabiul Awal, yaitu bulan dimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Berarti masih boleh emang ngomong mulu dan masih ada 5 hari lagi. Yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini memenuhi undangan Shahibul Bait. Di samping kita mendoakan almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita, mudah-mudahan kita yang masih hidup, kita yang masih sehat, selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Bersolawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak hadirin para jamaah sekalian, usi binafsi wa iyyakum. Saya udah lama nggak pernah ngomong. Emang udah di program, saya ogah banget sebenarnya mah. Sekali lagi karena permintaan mama, ya mau nggak mau. Ya, jadi maaf kadang di takziah pun saya udah ogah ngomong. Ya. Karena ini pendapat saya. Ya, pendapat saya kok makin kemari makin kita dalami itu ilmu, saya makin takut. Makin takut buat ngomong. Karena hakikatnya orang ngomong yang pertama itu harus yang melakukan. Itu hakikatnya. Jadi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali untuk nyontohin, sebagaimana dalam hadis, innama bu'astu liutammima makarimal akhlak, buat nyontohin akhlak yang baik. Memang yang idealnya kita yang berbicara, sebelum berbicara kita yang melakukan, itu yang idealnya. Cakep. Bapak-bapak hadirin para jamaah sekalian, mudah-mudahan ini menjadi motivasi diri saya semua. Apabila ada manfaatnya nanti ya ambil bawa pulang. Apabila ada kekurangannya berarti memang itu kekurangan dari diri saya yang selalu banyak kealpaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyinggung hadis tadi, innama bu'astu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, misi yang utama adalah menyempurnakan akhlak. Sekarang saya tanya, kira-kira akhlak sama adab sama nggak? Kata orang, lu harus beradab. Jadi orang gak punya adab. Kira-kira akhlak sama adab sama nggak? Beda. Beda, ada perbedaan. Pertama, kalau adab itu dihasilkan oleh ilmu. Kita belajar dulu, baru dapat adab. Makanya negara yang sudah pendidikannya modern maju disebut negara yang beradab. Negara Mesir dulu udah negara yang beradab. Negara-negara Eropa negara yang beradab. Artinya kemajuan otaknya, kemajuan segala langkahnya ditentukan dengan ilmu. Dan ini umum. Kalau adab itu boleh, maaf, orang non-muslim juga boleh. Ya lihat di Eropa, rata-rata bukan orang muslim, tapi mereka beradab, peradabannya sudah modern. Tetapi kalau akhlak, ini adalah perbuatan yang dihasilkan dari pancaran iman dan takwa. Yang punya orang Islam doang. Orang tuanya dulu ya biasa kayak kita begini. Ya. Orang selalu
ngeriung, ada tajiah ya kumpul, maulid ya ikut. Dia punya anak 2 orang, cowok dan cewek. Yang cowoknya ini maaf alirannya agak begitu gitu, ya, yang kira-kira ya maaf aja, yang kira-kira agak tinggian dikit kalau pakai apa-apa, ya. Terus ya dipanjang-panjangin dikit-dikit jenggotnya, panas. Yang satu lagi malaikat nyambukin. Jadi begitu disara dicambuk, habis hancur jadi lagi, habis hancur jadi lagi. Nabi Adam apa ngeri? Muhammad, bahasa kita ya. Muhammad, kalau kan lo umat lo lihat aku ngeri banget lihatnya. Begitu bahasa kita. Begitu dilihat oleh Nabi Muhammad, oh iya benar ini. Ya. Orang sono ini, bukan orang mau cabai insya Allah ya. Pukul, dicambuk, dirantai dengan rantai besi yang panas, ditarik sampai Nabi Muhammad bilang, wahai malaikat berhenti. Ya malaikat mah ayo aja dia mah. Karena sifat malaikat la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau udah diperintah malaikat A aja nggak berhenti, B aja nggak berhenti sampai Allah yang nyuruh berhenti baru dia berhenti. Ya walaupun itu sekelas Nabi baginda Nabi besar Muhammad SAW nyuruh berhenti, ayo terus diseret, ayo terus diseret dicambukin. Tetapi ketika itu ada terdengar suara keras yang mengatakan berhenti, baru itu. Ya. Dalam satu kisah dikatakan ketika ada yang mengatakan berhenti dengan nada yang keras, malaikat itu berhenti. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala yang nyuruh malaikat itu berhenti. Ketika Nabi baginda Nabi Muhammad SAW menghampiri itu, dia mohon pada Allah, ya Allah, tolong ini hambaku timbang lagi, ulang lagi ini timbang amal perbuatannya. Coba dihitung ulang, kali kalau dihitung ulang mantar dia selamat kagak di neraka. Dikabulkan oleh Allah, dihitung ulang, ditimbang lagi. Ditimbang ya masih gajluk juga ke kiri ya. Kanannya kurang juga, timbang lagi Allah kata Nabi, ditimbang lagi masih gitu-gitu juga gajluk yang ke kiri. Ya berarti kan kalau ke kiri nggak ada lain, itu ke neraka. Kalau kanan beratnya ke kanan yaitu ke surga. Dan ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, ditaruh tuh ya di atas timbangan yang di sebelah kanan, tahu-tahu doyong ke kanan. Ya. Dan ketika sudah doyong ke kanan, ya selamat orang itu. Tidak lagi diajab di dalam neraka. Ya, sampai seorang hamba ini di dalam kisah itu bertanya, ya Fulan, siapa engkau? Sebegitu perhatiannya engkau memerhatikan diriku, menyelamatkan diriku hingga aku berada di surga ini. Lalu yang tiada lain baginda Rasul ini yang bilang, aku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu menangis, lalu bilang, wahai Nabi, kenapa engkau menyelamatkanku? Dan apa yang tadi engkau keluarkan dari kantong aku itu untuk memberatkan tim? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sallallahu